Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Syarifudin Syarifuddin dari kelas 11 1. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3 Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu teknologi di sekitar kita atau tes diskusi. Langsung saja kita mulai. Nah, coba perhatikan wacana berikut. Berisi tentang apakah kutipan teks tadi? Pembelajaran apa yang didapat dari kutipan teks tadi? Mengapa AI dikatakan sebagai ancaman bagi manusia di teks tadi? Nah, teks yang tadi kalian baca merupakan contoh dari teks diskusi. Setiap penyusunan teks atau paragraf pastinya melibatkan ide pokok atau hipotesis. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah gagasan utama yang ingin dikembangkan dalam suatu paragraf. Sedangkan hipotesis, pernyataan sementara yang dibuat sebagai jawaban atas suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji. Mungkin untuk ide pokok kalian udah nggak asing lagi ya, karena mungkin dari SD, SMP kita udah belajar. Mungkin yang masih asing adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Mari kita bedah selanjutnya. Nah, bagaimana cara mencari ide pokok dan hipotesis dalam teks? Yang pertama, kalian harus bisa mencermati teks atau paragraf tersebut. Yang kedua, kalian pahami kalimat utama paragrafnya. Nah, kalimat utama itu letaknya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di depan dan akhir, dan bisa juga keseluruhan dari paragraf itu sendiri. Kalau kalimat utamanya di awal paragraf atau di depan paragraf, itu namanya adalah paragraf deduktif. Tapi jika kalimat utamanya ada di akhir, namanya adalah paragraf induktif. Dan jika kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, itu namanya adalah paragraf campuran. Bisa juga kalimat utama itu ada di setiap keseluruhan paragraf. Nah, itu namanya adalah deskriptif atau naratif. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat pada teks berikut tentang kemajuan AI, peluang atau ancaman. Kita lihat di paragraf 1. Paragraf 1 ini memiliki kalimat utama yang termaktub di depan paragraf, yaitu kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, maka ide pokok dari paragraf 1 adalah AI semakin pesat dan memengaruhi aspek kehidupan manusia. Nah, coba sekarang untuk melatih dan mengasah ya. Coba sekarang cari ide pokok dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang kedua, gimana sih cara mencari hipotesis dalam teks gitu ya. Nah, cara yang pertama sama seperti mencari ide pokok, kita harus bisa mencermati dan memahami isi teks tersebut. Lalu yang kedua, carilah kalimat yang menyatakan dugaan awal tentang topik yang dibahas. Yang ketiga, perhatikan kalimat yang menyatakan dua sisi pandang. Nah, setelah kita belajar fundamentalnya teks diskusi, yaitu tentang hipotesis dan ide pokok, nah gimana sekarang caranya untuk menyusun teks diskusi? Nah, dalam menyusunnya, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus bisa menentukan topik teks diskusi. Yang kedua, kita harus bisa menyusun hipotesis dan argumen pro kontranya. Lalu yang ketiga, kita harus bisa memberikan tanggapan, pernyataan, dan sanggahan terkait suatu pernyataan. Apakah pernyataan tersebut masuk pernyataan pro atau pernyataan kontra? Nah, sebuah teks diskusi yang baik biasanya mengandung 4 struktur berikut, yaitu yang pertama ada isu. Nah, isu itu adalah topik atau permasalahan utama yang akan dibahas dalam teks diskusi. Biasanya berupa pernyataan atau pernyataan netral yang memicu pro dan kontra. Yang kedua ada argumen. Argumen itu berisi dua sisi pandangan terhadap isu. Yang pertama ada argumen pro. Argumen pro ini pendapat yang mendukung isu. Nah, lawan dari argumen pro adalah argumen kontra, pendapat yang menentang isu. Biasanya dalam argumen akan diperkuat dengan data, fakta. Jadi isinya bukan berupa opini saja, tapi ada data dan fakta nyatanya untuk mendukung sebuah argumen tersebut. Nah, lalu yang ketiga, analisis atau refleksi. Nah, di bagian analisis ini, penulisnya akan menganalisis secara kritis kedua sudut pandang, baik pro dan kontra. Nah, di bagian ini juga biasanya terdapat pendapat pribadi penulis tentang mana nih pendapat yang lebih kuat atau lebih logis. Dan juga di bagian ini menunjukkan pemahaman sang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Lalu untuk kesimpulan dan saran ya, kesimpulan yaitu merupakan penutup teks diskusi yang isinya merupakan simpulan dari semuanya, dari bagian isu, argumen, analisis, dan juga biasanya dikasih saran atau rekomendasi oleh sang penulis. Nah, selain struktur tadi, biasanya teks diskusi juga mengandung ciri kebahasaan konjungsi intra-kalimat. Konjungsi intra-kalimat itu apa? Konjungsi yang digunakan di dalam satu kalimat untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu menggunakan kata dan, tetapi, atau, karena, meskipun, sehingga, walaupun, sedangkan. Contoh kalimatnya misalnya, ponsel memang memudahkan pelajar dalam belajar, tetapi dapat mengganggu konsentrasi jika disalahgunakan. Itu yang intra kalimat. Sedangkan untuk yang antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan di awal kalimat baru untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya.
Nah, contohnya menggunakan kata selain itu, di samping itu, namun demikian, oleh karena itu, bahkan sebaliknya dengan demikian, dan sebagainya lah pokoknya. Contoh kalimatnya, banyak pelajar yang tidak bisa lepas dari ponsel. Akibatnya, prestasi akademik mereka menurun. Begitu. Nah, coba kita bedah teks diskusi berikut ini. Di teks diskusi yang berjudul, apakah penggunaan gawai berdampak positif bagi pelajar? Nah, di teks diskusi ini, paragraf pertamanya langsung menyatakan tentang pendahuluan atau isu. Jadi, sang penulis mengangkat tentang penggunaan gawai di kalangan pelajar menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Karena kan gawai bisa bermanfaat, tapi bisa juga membawa pengaruh buruk untuk pelajar. Nah, lalu untuk paragraf kedua dan ketiga langsung diisi dengan argumen. Yang paragraf kedua adalah argumen pendukung dan yang ketiga adalah penantang. Di argumen pendukung, menurut sang penulis, gawai itu membawa pengaruh positif karena di situ terdapat aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran seperti Google Classroom, YouTube Education, Ruang Guru dan sebagainya. Dan juga bisa juga untuk komunikasi dengan teman, guru ataupun orang tua. Tapi di argumen penentang, sang penulis juga menyebutkan bahwa gawai berdampak negatif terhadap pelajar. Karena penggunaan gawai yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan lupa akan waktu belajar. Apalagi kan di situ juga ditulis bahwa terlalu sering menatap layar dapat mengganggu kesehatan mata dan mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Lalu sang penulis menyertakan analisis dan refleksinya tentang argumen tadi. Menurut sang penulis, gawai itu memiliki dampak positif dan negatif bagi pelajar. Dampaknya itu bisa tergantung oleh cara dan durasi menggunakan gawai tersebut gitu. Begitu.